Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Adeva Satria Aji, NIM 118014, dan teman saya Fadliatul Lailia dan Aini Ainia. Saya dari Fakultas Agama Islam dan Prodi PAI kelas 4A Universitas Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang. Nama dosen pengampu Bu Eka Nurjana MPDI, mata kuliah media pembelajaran. Fungsi dan peranaan sumber belajar. Fungsi dan peran sumber belajar. 1. Meningkatkan produktivitas pembelajaran. 2. Memberikan kemungkinan pembelajaran yang bersifat individual. 3. Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. 4. Menetapkan pembelajaran. 5. Memungkinkan pembelajaran secara seketika. 6. Memungkinkan pembelajaran yang lebih luas dengan menyajikan informasi yang mampu menembus batas geografis. Peran sumber pembelajaran dalam pembelajaran. 1. Peranaan sumber belajar dalam pembelajaran individual. Pola komunikasi dalam pembelajaran individual sangat dipengaruhi oleh peranaan sumber belajar yang dimanfaatkan dan proses belajar. Titik berat pembelajaran individual adalah pada peserta didik, sedang guru mempunyai peranaan sebagai penunjang atau fasilitator, sehingga peranaan sumber belajar sangat penting. Dialog 1. Dialog drama. Diskusi yang disajikan menarik melalui permainan kombinasi warna dan suara. 2. Persuasif dan bukan mengurau atau mendikte. 3. Memilih sumber pembelajaran yang tepat. 4. Bentuk sajiannya singkat, padat, jelas, dan penyeluruh. 2. Peranaan sumber belajar atau belajar klasikal. 1. Pola komunikasi. Dalam belajar klasikal yang dipergunakan adalah komunikasi langsung antara guru dengan peserta didik. Hasil belajar sangat tergantung oleh kualitas guru, karena guru merupakan sumber belajar utama. Sumber lain seolah-olah tidak ada peranaan sama sekali karena frekuensinya belajar didominari interaksinya dengan guru. Peranaan sumber belajar dalam belajar kelompok. Pola komunikasi dan belajar kelompok menurut Drake-Wondre dan bukunya Educational Technology in Curriculum Development 1982 menyajikan dua pola komunikasi yang secara umum ditetapkan dalam belajar, yaitu pola 1. Tetapkan dalam belajar, yaitu pola 1. Bus session, diskusi singkat. Controlled discussion, diskusi di bawah kontrol guru. 3. Tutorial adalah belajar dengan guru pembimbing. 4. Tim project, tim proyek. 5. Simulasi, presentasi untuk menggambarkan keadaannya yang sesungguhnya. 6. Micro teaching, proyek pembelajaran yang direkam dengan video. Self-help, grup kelompok, swandiri. 3. Jenis pembelajaran. Jenis sumber pembelajar. Secara garis besarnya terhadap dua jenis sumber belajar, yaitu A. Sumber belajar yang dirancang learning process based teaching, yaitu sumber belajar yang secara khusus dirancang atau diperkembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terserah dan bersifat formal. Sumber belajar yang dimanfaatkan, yaitu sumber belajar yang didedikasikan khusus untuk keperluan pembelajaran dan keberadaannya dapat ditemukan, diterapkan, dan dimanfaatkan untuk diperlukan pembelajaran. 4. Perluannya permanfaatan sumber belajar. A. Sumber belajar mencakup apa yang dapat digunakan untuk membantu tiap orang belajar untuk menampilkan kompetensinya. B. Sumber belajar yang beraneka ragam. Sekitarnya kehidupan peserta didik
baik yang didesain maupun non didesain belum dimanfaatkan secara optimal dalam pembelajaran. Dalam kegiatan atau pemanfaatan yang sekitarnya dalam pembelajaran, Skin Recreation dan Sturhardy 1981 1047 mengemukakan skin naturally begins in the environment in which we live. Consequently, the student mempelajari pembaikan sekitar sebagai sumber belajar sangat tergantung pada guru. D. Dalam pemanfaatan sumber belajar, guru mempunyai tanggung jawab membantu peserta didik belajar agar lebih mudah, lebih lancar, lebih terserah. Oleh sebab itu, guru ditentukan untuk memilih kemampuan khusus yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber belajar. Kriteria memilih sumber belajar. Terkait dengan pemilihan sumber belajar, Dick Grant mengatakan bahwa kriteria memilih sumber yaitu A. Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. B. Ketersediaan sumber kesempat, artinya bila sumber belajar yang bersangkar pada sumber-sumber yang pada sebaiknya dibeli atau dirancang atau dibuat sendiri. C. Apa yang tersedia dana, tenaga, fasilitas yang cukup untuk mengadu sumber belajar tersebut. D. Faktor yang menyebabkan keluasan, kepratisan, dan keterhadiran sumber belajar yang bersangkutan untuk jangka waktu yang relatif lama dan efektivitas biaya dalam jangka waktu yang relatif lama. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin. Kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.